Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Agung Al-Jauhar Yasfi, tepatnya Jalan Raya Kampung Sawah Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi perekonomian saat ini sedang lesu. Bahkan sejumlah perusahaan mengalami kerugian yang sangat besar. Dan juga banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memutus hubungan kerja karyawannya secara besar-besaran. Tentu ini merupakan kendala yang besar bagi kita semuanya. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema yaitu kita punya kendala, tapi Allah punya kendali. Tema yang besar ini pemirsa nanti akan diberikan tausiah oleh guru-guru kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Yusya Hakam. Kita akan belajar banyak bagaimana Nabi Yuna, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang juga pernah mengalami kondisi kritis yang luar biasa. Namun dengan ketaatannya Allah memberikan jalan dan juga solusi yang luar biasa yang hingga saat ini kita merasakan keberkahannya. Langsung saja pemirsa, kita akan simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'da wa nasara abdah wa azazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanika wal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segenap jamaah yang berbahagia, pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah pada kesempatan hari ini kita bertepatan berada di tanggal 11 Zulhijjah, yang dengan izin Allah kita masih diberikan sehat walafiat, bisa ikut duduk bersama menghadiri acara dan upacara pengajian Damai Indonesiaku, baik yang hadir di masjid ini maupun pemirsa yang ada di rumah. Moga-moga hadir dan duduknya kita bersama kumpul pada saat ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam hidup ini nggak lepas dengan kendala. Justru kendala itulah yang akan melahirkan manusia bisa menjadi hidup. Tapi ketika kendala itu tanpa ada kendali, maka akan terjadi keliaran hidup manusia di dalam mengendalikan kehidupan. Karena itu pertepatan hari ini tanggal 11 Zulhijjah, di mana masih dalam momen peristiwa yang dialami oleh manusia yang dicintai oleh Allah yang bernama Ibrahim alaihissalam, yang mendobrak kancah sejarah peradaban umat manusia. Bahkan dari peristiwa yang dialami oleh beliau, diangkat oleh junjungan alam baginda Rasul Nabi kita Muhammad menjadi satu bentuk syariat, dan syariat itu dilaksanakan oleh kita. Tapi kita harus sadar jangan terjebak dengan rutinitas syariat.
Di dalamnya ada nilai hikmah yang besar. Kalau tadi di VT kita jelaskan bagaimana kondisi perekonomian kita hari ini lagi tengah melesu. Dan bagaimana gerak langkah ekonomi kita yang sudah mulai menurun. Bahkan sampai tidak sedikit saudara-saudara, ibu bapak dan rahimakumullah, perusahaan gurung tikar yang jadi korban adalah karyawan jadi korban PHK. Lalu kita bertanya, apakah sejauh itu yang harus diratapi oleh dalam kehidupan? Oh tidak. Dibanding dengan apa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, kita belum ada seujung kukunya. Masih kecil, belum ada seujung kukunya. Lihat baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, beliau pun mengalami lebih daripada apa yang dialami oleh kita. Ketika Rasul dikhisor, diembargo 3 tahun selama di kota Mekah, tidak bisa beli, nggak bisa jual. Apa Rasul harus menghina dan mengemis, menjual harga dirinya? Ever and never. Kenapa? Karena punya kendali. Sehingga akhirnya junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disanjung dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan kalau baca dalam kitab sejarah yang kita baca dalam kitab Rawi, Rasul sampai diganjal perutnya. Karena apa? Karena saking lapar diganjal perutnya sama batu. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kita baru menghadapi, memang sekarang ini adalah konflik global, konflik yang namanya politik global, dan juga perubahan alam. Maka dengan perubahan situasi alam, iklim yang terjadi di tengah-tengah kita akan berdampak pengaruh dalam seluruh sektor. Baik dalam pertanian, maka kita bersyukur kalau hidup di negara Indonesia yang masih memiliki kecukupan sandang pangannya. Pangan kita cukup, nggak usah khawatir. Alhamdulillah. Coba negara-negara yang lain yang hidup mereka cuma dasarkan pangan mereka dari ekspor. Masya Allah, ketergantungan impor yang luar biasa terhadap pangan. Nggak usah kita berbicara jauh-jauh tetangga negara kita yang sudah mulai kesulitan. Jangankan bicara beras, kelapa aja sulit mau bikin santan. Syukur, alhamdulillah kita negara yang penuh dengan berkah. Walaupun ada efek dampak daripada yang namanya konflik politik global yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Masya Allah, memang rembes dampaknya besar. Oleh karena itu Allah jelaskan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wal atas wa naqsi minal amwali wa thamarat wa basyiris sabirin. Semuanya Allah datangkan tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi ujian buat kita. Diuji sejauh mana kita punya iman. Sesuai dengan apa yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim Nabi Allah Ibrahim diuji sejauh mana ketangguhan, keimanan, keyakinan, ketawaduan, ketulusan dan keikhlasan. Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, kita baru disuruh korban perasaan. Ini kita baru sampai korban perasaan. Baru korban perasaan kita udah menjerit reaksi di mana-mana. Kalau Nabi Allah Ibrahim disuruh oleh Allah korbankan anakmu. Tapi begitu ada perintah dari Allah, apa langsung ujug-ujug Nabi Allah Ibrahim melaksanakan? Oh tidak. Dia sadar selaku manusiawi. Lihat dalam Al-Quran surat As-Saffat. Allah jelaskan bagaimana ada satu dialog antara Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam putra beliau. Ini arafil manam anni asbahuka. Saya ngimpikan, ya, kata Nabi Allah Ibrahim tengah malam. Yang saat itu Nabi Allah Ibrahim baru ada di kota Min yang dikatakan Tarwiyah. Maka ibu bapak hadirin rahimakumullah, dia panggil anaknya. Saya ini mimpi tengah malam ada perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Lalu apa jawab anaknya? Dia ajak oleh beliau, "Fantur madza tara?" Bagaimana pendapat kamu? Masya Allah, luar biasa. Orang tua menghargai pendapatnya anak. Orang tua menghargai pendapat yang kecil. Adapun kendala yang kita terjadi sekarang di tengah-tengah situasi seperti ini, semestinya penguasa harus ajak dialog kepada rakyat. Jangan karena mentang-mentang berkuasa lantas ambil jalan seenaknya. Ini yang dibutuhkan di tengah masyarakat kita.
kurang dialog, kurang komunikasi. Ajak berbicara, sepahit apapun yang dihadapi kalau kita susah bersama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama di. Enak apa enak? Woi, enak apa enak? Langsung dijawab oleh anaknya. If'al matu marsata dijuni insyaallah minas sabirin. Lakukan wahai ayanda. Kalau memang itu perintah dari Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku menjadi orang yang sabar. Intinya ada dua. Yang pertama, menyikapi situasi kondisi yang semacam ini. Ayo bangun komunikasi. Bangun Kalau bapak ibu bisa membangun komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, seberat apapun bisa akan terjawab. Yang kedua, hadapi realita dengan kesabaran. Sabar bukan berarti harus diam. Menerima dengan lapang dada. Menjadi orang yang qanaah. Apa kata Imam Syafi'i? Wa man qalba qanu fa anta wa malikid dunya sawa. Orang yang memiliki jiwa qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan, maka insya Allah sama hidupnya bagaikan raja. Mudah-mudahan ada manfaat. Nanti kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i yang telah membuka di segmen 1 ini dengan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana solusi ketika kita banyak mengalami kesulitan dan juga kendala. Kita belajar banyak dari Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bagaimana ketaatan dan juga kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di segmen kedua nanti pemirsa masih dalam rangkaian peristiwa besar Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Bagaimana ikhtiar dan sabarnya seorang ibunda Sayyidatuna Hajar di tengah-tengah Sofa dan juga Marwah. Sesaat lagi akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Yusya Hakam. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.